Iqra kitabaka. Perintah bukan ini? Perintah kan? Bacalah kitabmu. Tidak mungkin Allah itu nyuruh baca kalau kitabnya nggak bisa dibaca. Nggak mungkin nyuruh baca kalau kitabnya nggak ada. Siapa yang suruh baca? Nabi Muhammad. Ya memang ayat ini pertama kali disampaikan pada Nabi Muhammad. Kan ayat ini berlaku buat kita juga. Betul nggak? Yuk kita baca. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Mu itu udah siapa? Mu di sini siapa? Ya mu itu pertama Nabi Muhammad. Dan selanjutnya kita pengikutnya. Berarti kita juga termasuk mu dong. Jadi artinya kitab itu bukan hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah nyuruh baca sementara gak ada yang bisa dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kitab itu ada dalam diri kita? Ya tentu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kitab itu oleh leluhur kita sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu sifat dan zat. Dan sifat dengan zat tidak mungkin berpisah. Setuju? Jadi sebetulnya kitab sejati itu ada dalam diri setiap orang. Karena apa? Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Bahkan aku meliputi semua manusia. Jadi Allah meliputi kita? Berarti Allah ada dalam diri kita? Bahkan bukan Allah ada dalam diri kita. Kita semua ada dalam dirinya Allah. Sudah dibaca kitabnya? Nah kenapa belum dibaca? Karena selama ini kita tidak mengerti perintah ini. Padahal yang disuruh baca itu adalah kitabmu, bukan kitab yang lain. Maka Allah bilang, kafa cukuplah. Binafsika al-yauma alaika hasiba. Kalau kamu hari ini sudah bisa membaca kitab sejatimu sendiri, maka itu akan menjadi juru hisabmu. Jadi alam hisab itu bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Jadi saya kasih tahu nih bocorannya. Kalau kita sudah bisa membaca kitab kita sendiri, kita bisa melihat seluruh amalan kita ada di kitab kita sendiri, karena kita yang mencatatnya. Baik buruknya, gelap terangnya, semua ada. Sudah bisa cara baca. Nah itu. Begitu ada perintah di Quran, Iqra kitabaka, harusnya baca ayatnya satu aja. Gak usah 30 juz. Langsung cari kumaha carana ya supaya saya bisa baca kitab saya. Selama ini saya belum bisa. Gitu cari orang yang tahu. Mau saya ajarin? Nah. Gitu gak model belajarnya? Bacanya satu ayat saja tapi langsung ini ada perintah baca kitab. Yang harus dibaca adalah kitab saya. Di mana kitab saya? Kumaha cara macana? Kasaha orang diajar supaya bisa baca kitab diri. Gitu nggak selama ini belajar? Ya enggak. Sibuk kalian itu, sibuk. Lalu lucunya sibuk melakukan yang tidak disuruh. Dar macam sajen. Perintahnya itu baca kitabmu supaya kamu bisa introspeksi diri sekarang mumpung ada waktu untuk memperbaiki. Makanya alam hisab kalau nanti hesek ngomeanana, mumpung alam hisab ayeuna di dia bisa diomean. Oh ternyata saya tuh masih poek. Segala di pikiran, penyakit loba, segala karasa, cangkeng nyeri, diuk saeutik, cangkat, kunang-kunang. Karena kita nggak pernah baca kitab kita. Kalau baca kitab mah penyakit aja bisa kebaca semuanya. Mau saya ajarkan itu? Ya nanti. Ini teorinya dulu. Itu ilmu khusus. Diberikan dengan cara khusus. Di tempat khusus. Pada orang yang khusus. Dan belum tentu. Semua orang yang ada di sini juga diajarkan ini. Belum tentu. Ini ilmu agung. Ya. Kalau ditanya mau ya semua juga mau. Nah kalau kita berbicara, ini perintah membaca bukan? Kalau perintah membaca kan harusnya kita mikir. Bagaimana cara membaca? Yuk kita pikirkan.
Berarti kalau membaca satu harus pakai mata. Setuju? Tanya lagi, mata mana? Mata yang ini cuma mata lahir, bangsa kornea mata, darah daging. Mata ini cuma dipakai untuk bisa melihat yang materi. Sedangkan kitab ini tersembunyi dalam diri kita. Dia itu imateri. Jadi tidak mungkin dibaca dengan mata ini. Berarti sudah kejawab pertanyaannya. Oh, berarti saya harus cari mata saya yang bisa baca kitab itu. Terjawab sekarang. Ini teorinya aja dulu yang sederhana. Jangan tinggi-tinggi ngajinya. Yang kedua, kalau kita disuruh membaca, berarti ada objek dong yang dibaca. Betul nggak? Ada objek. Apa objeknya? Ya kitab diri. Kitab diri. Pertanyaannya di mana kitab diri adanya? Diletakkan sebelah mana? Kan timbul banyak pertanyaan. Dan itu akan mengalirkan jawaban. Lalu tujuannya apa? Tujuan membaca adalah memahami yang dibaca atau menangkap pesan. Kan tidak mungkin membaca tidak menangkap pesan, bukan? Betul nggak? Berarti kitab diri itu bisa ngasih banyak pesan. Wah, pinter deh kalau udah gitu. Pinter. Tetapi ada syaratnya. Kalian tidak mengerti bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, baca buku tulisan Arab. Ngerti mual? Jadi harus memahami bahasa yang dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, itu kitab diri bahasanya apa? Saya kasih tahu, bahasanya adalah bahasa getaran, bahasa rasa. Karena bahasa rasa harus dipahami dengan rasa. Tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lalu selanjutnya apa? Bahasa yang dibaca adalah bahasa universal. Tentu saja yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Maka Allah tidak berbahasa apapun. Karena dia menggunakan bahasa yang universal. Artinya, rek sakola di mana, rek bahasa nanaon, kalau sudah membaca kitab diri, kita akan mengerti. Ibu saya SR, waktu saya bimbing untuk membaca kitab dirinya, nangis. Saya tanya, ibu ngartos? Ngartos. Ini yang selama ini membuat kita tidak tercerahkan. Padahal di sini ada perpustakaan hebat yang disediakan semesta. Perpustakaan itu mesti tertutup rapat. Itu yang membuat kita jadi, mohon maaf, bodoh selamanya. Lanjut. Oke. Siapa orang yang pertama disuruh membaca oleh Allah? Ya tentu saja para nabi, para rasul, bukan? Sepakat dengan saya? Nah, sebagai contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Isim. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir, ya barang ini gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana? Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu dari kata nam. Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Robbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan.
Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pinter ya kalian. Ulangi lagi. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Ya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu SYAIFUL KARIM? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan. Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi tapi nggak pernah minum kopi, itu nyambung. Lanjut. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian kata-kata dan tulisan. Tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi yang di Iqra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb. Allazi allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung. Apa yang terjadi? Allazi allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang ngomong itu tapi nggak ngerti gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu. Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas ayat yang tadi?
Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya, apa yang dicapai beliau, ya bisa dicapai oleh kita. Kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat, jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran, surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah, pelan-pelan ngajinya ya, pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya, supaya rada pintar sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan ruhani, ini baru santapan pikiran, supaya pikirannya mulai terbuka. Itu aja. Santapan ruhani enak aja. Ruhani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur, makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini, jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan ruhani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Tara mikir. Lo bating maca. Lanjut. Okay. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Duh, getarannya tuh luar biasa Quran tuh. Cuman kalau saya nangis nggak selesai ini ceramahnya. Jadi saya tahan dulu supaya saya tidak terlalu larut. Innalladzina yajluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Dijelaskan di sini. Allah bersama kita? Yes. Dia adalah rohku yang ditiupkan oleh dia kepada kita. Itu diri sejati kita. Itu kitab sebenarnya punya kita. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan semua yang tertulis ini hanya peta jalan untuk mengantarkan kita kepada dia. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sudah bisa belum? Belum. Membaca tulisan Quran, tulisan Arab, Mahraj, Iqra 1, Iqra 2, itu kalian udah lancar. Bagus? Bagus. Daripada tidak. Cukup belum? Belum. Atau apaan Quran teh? Surat. Kalau surat itu pasti ada pesan dong. Ini surat dari Allah buat kalian. Terhormat sekali kalian dapat surat dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Surat semua. Udah nyampe pesanan belum? Belum. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah sekarang sok kalau ingin ngerti Quran yang tertulis, baca kitab Allah yang tak tertulis di sini. Lanjut. Kalau sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini. Perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat.
baru mendirikan sholat. Maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan, berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin gak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijaroh. Makanya Allah bilang, mau nggak kalian berdagang dengan aku? Mau? Mau berdagang dengan Allah? Kalau nggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayyi'u baiatan. Baya' itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Di baiat serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijaroh, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu? Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi, melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris, tercatat. Gimana nih, ngerti? Pelan-pelan ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng. Tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijaroh itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan, jual dirimu kepada Allah. Pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah, jangan kau jual dirimu pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan, padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar. Suka baca bismillah? Suka. Cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku.
dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu apa tidak? Tidak. Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Geleyeung. Begitu ngageleyeung teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit, tidit. Cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu tojaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak ada cerminan kalau dia kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kepanjangan tangan Tuhan, Allah itu Maha Cinta. Allah berbuat baik bukan karena kebaikan kita. Harusnya tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Makanya saya tempo hari membuat judul ceramah, belajar berterima kasih pada orang yang diberi. Karena selama ini orang yang memberi selalu menuntut terima kasih pada yang diberi. Padahal kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada sebuah pemberian. Sabeunghar-beungharna urang lamun eueuh nu bisa dibere, tidak ada kebaikan kita. Makanya berterima kasihlah pada orang yang mau diberi. Makanya kalau saya banyak orang antri di sini minta sembako, saya bilang sama panitia, jangan kalian memaksa orang lain harus berterima kasih. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka, mau diberi, karena tidak ada kebaikan tanpa mereka. Naik atuh sedikit kelas kita tuh, jangan di situ-situ saja. Naik kelas sedikit. Sampai sini mengerti? Oke. Sering berniaga dengan Allah, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah sebuah perniagaan. Suka baca alhamdulillah, suka. Kapan? Menang duit, alhamdulillah. Cager, alhamdulillah. Gering mah henteu. Itu namanya kita masih memilah serakah pada yang diinginkan, kemudian kita menolak yang tidak diinginkan. Bohong. Kalau sudah alhamdulillah, dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan terbang. Karena segala puji habis buat Allah. Selami kata-kata itu. Ya Allah, segala puji habis buatmu. Aku berbuat baik pada siapapun. Tidak perlu orang membalas kebaikanku. Karena yang berbuat baik bukan aku. Yang berbuat baik adalah engkau. Aku hanya menjadi kepanjangan tanganmu untuk melakukan kebaikan ini. Tidak ada jasaku. Gitu apa tidak? Tidak. Karena semua kata-kata itu tidak diselami. Tidak diselami sebagai sebuah perniagaan. Kalau itu kita berniaga loh. Kalau berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Buktikan. Kalau sudah di tingkat kesadaran itu, tidak ada ruginya. Orang berterima kasih pada kita, tidak berterima kasih, santai saja. Kenapa? Karena sadar. Semua kebaikan yang saya lakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk diri saya sendiri. Dan setiap pemberian yang saya lakukan bukan buat siapa-siapa. Itu adalah pemberian buat diri saya. Sadar nggak gitu? Datu sadar wae tiba heula. Kitu-kitu wae. Peditnya audzubillah. Makanya rugi terus. Ya. Sudah ngasih ke orang diomongkan. Tidak tahu diri. Kenapa Ibu? Hanya mengucapkan terima kasih saja kepada saya. Wah, cenah alhamdulillah segala puji habis ke Allah. Kumari maneh kitu wae. Oh ka era. Karena itu tidak disadari sebagai sebuah perniagaan. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perniagaan? Perniagaan. Maliki yaumiddin, hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak menilai, hanya engkau yang berhak untuk menentukan, menghakimi. Maka di Quran dikatakan inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang berhak mengatakan dia sesat atau tidak sesat di jalannya. Manusia macam kita tidak ada haknya siapapun itu. Tapi banyak manusia yang merasa dirinya seakan-akan lebih berhak menilai orang. Bilang ini salah, ini tidak bagus. Hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Berniaganya gagal. Akibatnya tijarahnya, bayaannya tidak sukses. Paham? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Oke, lanjut dulu. Walladzi auhayna ilaika minal kitab
Huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha biibadihi la khabirun basyir. Ini lanjutan nih. Tadi Al-Fatir ayat 30. Ya? Oh, sorry. Itu baru Al-Fatir ayat 29 yang tadi ya. Oke. 30 dulu. Ya, supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala. Nah, ini dalam tanda kutip. Saya tidak punya terjemahan lain. Kalau diterjemahkan berbeda nanti pusing. Tetapi lihat bahasanya. Liwafiyahum ujurahum. Ujurahum. Dari kata ajrun. Ajrun dari apa? Zat. Bahasa Urdunya apa? Nam. Wujud. Jadi sebetulnya pahala yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Mau dapat apa? Mau dapat uangnya atau mau dapat Allahnya? Mau dapat rumahnya atau yang punya rumahnya? Kalian tuh pergi umroh, pergi haji cari rumahnya. Tidak cari yang punya rumah. Padahal Allah bilang ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Gak ngerti. Ayo kita lihat. Tadi Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-29, apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang sudah dianugerahkan kepadanya. Siapa yang akan dianugerahi rezeki oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Ya, awas, kitab Allah yang ada di mana? Di sini. Sudah tahu cara bacanya? Belum. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, ya cari tahu. Kepada yang tahu. Awas, jangan cari orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Cuman sok tahu. Awas, cari orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ya. Nah, ketika kita sudah berhasil membaca kitab Allah ini, maka kita berniaga dengan Allahnya jadi luar biasa, tidak akan ada ruginya. Maka di ayat selanjutnya dikatakan supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari keutamaannya. Keutamaan bahasa Qur'annya adalah fadilah. Makanya min fadlihi. Tadi saya tanya, siapa orang yang diberi keutamaan oleh Allah? Masih ingat? Siapa tadi? Siapa? Siapa? Bani Israel. Baru di ruangan ini udah lupa. Kan tadi udah dibacakan ayatnya. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alam. Jadi yang diberi fadilah, kaum yang diberi fadilah itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Siapapun itu. Awas, Bani Israel tidak mengacu pada kelompok tertentu. Siapapun yang mau berjalan menuju Allah pasti dapat fadaltukum alal alamin, dapat keutamaan. Apa keutamaan dari Allah yang paling utama? Apa? Apa? Ya Allah. Mau cari apanya coba dari Allah? Kalau bukan Allahnya. Kurawa itu kalah menghadapi Pandawa, padahal gurunya sama kan, Krishna. Karena Kurawa itu kepada Krishna minta senjata, minta tentara. Kalau Kurawa mintanya itu, kalau Pandawa sama Krishna mintanya apa? Cukup guru sebagai sais di kudaku. Itu yang bikin menang perangnya. Cerdas. Kurawa mah mintanya senjata dan tentara, material. Tetapi Pandawa minta Krishnanya langsung berdiri di kereta kudanya. Keren gak? Siapa yang mau nembak Krishna? Tentaranya punya Krishna, senjatanya punya Krishna. Makanya kenapa kalian itu cari uang yang segede pintu gak dapat-dapat? Karena selama ini kalian kerja cari duit. Coba sekarang rubah, cari yang punya uang. Pengen tahu caranya? Nah, ini agak mahal. Nanti tunda dulu. Karena ini topik ini nanti jadi tidak fokus. Nanti gimana caranya cari yang punya uang?
Kalau udah tahu ilmunya, hidup ini banyak gratisnya, banyak berkahnya. Di situ kita akan merasakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, itu nanti agak mahal ini. Taruh dulu. Balik lagi dulu ke sini. Supaya Allah menyempurnakan apa? Supaya Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Siapa yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah? Yang rajin membaca kitab Allah. Jadi membaca kitab Allah itu tujuan utamanya adalah supaya pahala kita sempurna. Allah yang tanpa batas tentu saja tidak bisa dibatasi pertemuan dengan beliau. Karena beliau tanpa batas, pertemuannya tanpa batas. Oleh karena itu silahkan, kata Quran surah Al-Kahfi, kalian mau datang kepada Allah, ngambil segimanapun dari Allah, gak akan berkurang fadilahnya Allah. Tanpa batas. Beda kalau pertemuan dengan saya kan terbatas seperti ini, ya toh? Kalau pertemuan dengan dia tanpa batas, fadilahnya tanpa batas, berkahnya tanpa batas, maka disempurnakan pahala, disempurnakan Allahnya bagi dia. Clear sampai sini? Lanjut dulu. Dan menambah kepada mereka keutamaannya. Jadi bukan sekedar disempurnakan pahalanya, tetapi ditambah apa? Keutamaannya. Itulah keuntungan kalau rajin baca kitab Allah. Disitulah pentingnya kita harus tahu gimana cara bacanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Lanjut dulu. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab itu. Siapa mu di sini? Muhammad lagi. Ya betul, saat itu yang pertama kali adalah Nabi Muhammad. Masa kita nggak mau ngikutin beliau? Mau dipanggil mu sama Allah? Iya kalau mau, yuk kita mulai ngikutin jejaknya beliau. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, siapamu di sini? Enak aja. Mu di sini adalah orang yang sudah bisa baca kitab Allah. Kita aja katanya belum bisa. Mau jadi mu? Berarti harus bisa baca. Ini lanjutan yang tadi, makanya harus cerdas. Jangan terputus, jangan terputus. Ini masih kajian tentang orang-orang yang sudah bisa membaca kitab Allah. Makanya orang yang sudah bisa membaca kitab Allah, kami wahyukan kepadamu dari kitab itu apa? Kebenaran. Dan kebenaran ini bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, berarti para nabi, para rasul baca kitabnya begini toh. Makanya banyak yang datang sama saya, kok setelah saya bisa membaca kitab Allah pada diri, kok saya baca Quran tuh yang manapun jadi ngerti. Mau begitu? Nah, mau terus, gak ada yang gak mau. Tapi giliran nanti ada syaratnya, mulai. Gak apa-apa. Ini dulu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ya orang-orang yang bisa membaca kitab Allah itu luar biasa berkahnya, fadilahnya. Nah, makanya di ayat yang ke-32 Allah menyatakan summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mau dipilih sama Allah? Jadi rupanya pembaca kitab Allah ini tidak sembarang. Karena Allah bilang, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Pertanyaannya, mau dipilih sama Allah? Mau. Sudah tahu caranya supaya terpilih? Allah itu bukan memilih si A saya pilih, si B tidak dipilih, tidak. Allah itu hanya akan memilih mereka yang mau dipilih. Makanya saya tanya, mau dipilih sama Allah? Mau.
Sudah tahu caranya supaya terpilih? Saya kasih tahu sekarang. Kalau ingin dipilih sama Allah, jadilah di semesta ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah, serap sifat-sifat Allah, wujudkan dalam dirimu. Tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena dari kecil sudah kelihatan bakatnya. Makanya dari kecil diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Pertanyaan saya, kalian jujur? Rekumaha atau dipilih ku Allah? Gak usah jujur sama saya. Kalian jujur pada diri sendiri. Saya itu tidak tahu dan sekarang saya tahu. Kalau saya tidak tahu jujur. Sok jujur. Iya mah tidak tahu. Tetapi tidak tahu. Kalau dirinya tidak tahu. Sok tahu. Diberi tahu. Tidak mau tahu. Saha nomernya ho kemana? Ketemu saya ngalah ngajak debat. Makanya yang mau ngajak debat sama saya tinggalkan. Gak ada waktu. Habis buat apa memperdebatkan rasa garam kalau kamu belum pernah makan garam? Saya tanya, garam gimana rasanya? Getek pak. Tuh, dacan ngarasaan sih eta mah. Eta uyah sakitu asin disebutnya getek, dacan ngajaan. Saya bilang garam itu asin, kata dia mah getek. Erek kumaha tuh debatna ke moal nyambung. Makanya nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Kalau mau belajar, yuk. Tapi kalau mau berdebat, nggak ada waktu. Apalagi berdebat benar salah, merasa banyak ilmu. Udah simpen aja dulu yang kayak gitu, nggak ada artinya. Gak ada waktu yang harus saya layani terlalu banyak. Sekarang itu ya penonton kita sudah mencapai 5,6 juta. Gimana melayaninya? Ya kan itu ketemu saya jangan ngajak berdebat. Langsung aja, Ari uyah teh kumaha rasana. Gitu. Calangap. Gitu. Tak gitu. Kumaha rasanya? Oh kieu Pak. Nanggeus balik. Gitu diajar ngaji dengan saya. Nggak usah. Banyak kata-kata lagi udah. Semua kata-kata persepsi. Semua kata-kata itu adalah pikiran. Yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang paling penting. Makanya Bung Karno, yang paling penting dari kamu bukan soal Tuhan, tapi soal ketuhanan. Makanya Pancasila sila pertama tidak bicara Tuhan, bicara ketuhanan. Kalau Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Yang paling penting pengalaman tentang Tuhan lebih bagus daripada dijelaskan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau pun tidak punya nama. Dirasakan kehadirannya, praktek langsung baru benar. La ilaha illallah tidak usah diucapkan lagi kalau sudah praktek. Ngahiji. Gitu. Ngertos? Rada galak ya hari ini ya. Summa aurasna kitab alladziina astofaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba kami. Pertanyaan lagi. Mau dipilih sama Allah? Pantaskan dirimu supaya layak dipilih. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Jadi cara Allah menghendaki bukan ini dikehendaki ini tidak. Tidak. Ibda binafsi. Semua tergantung pada dirimu sendiri. Pantaskan dirimu sebagai yang layak untuk dipilih. Pasti dipilih. Syaratnya apa tadi? Mulai sekarang sadari kalau diri kita ini adalah utusannya ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paling tidak yang dua aja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kenapa orang tua kita ngasih nama beras teh beas? Beas itu singkatan dari berehan, asihan. Jika beas we ka urang, berehan, asihan. Bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita punya tenaga. Tuh, sing jika beas. Makanya beas, bahasa Indonesianya beras, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nasi. Nasi dari kata nas, jelema. Tah, sing berehan, sing asihan. Jika Allah we. Dipilih pasti. Iya mah aduh peditnya, auzubillah. Rek mere teh neangan kok tetangga teteng receh. Hayang nyiwit. Cing atuh mere teh 5.000, 10.000 ka tukang parkir teh. Ieu mah receh.
Karena semua yang kita berikan itu yang akan datang kepada kita. Tong lebar 10 ribuan tenang udah kayak balik deui. Asal tong menta balik. Sing ikhlas. Gitu. Itu berniaga dengan Allah, nggak akan rugi. Dah kalian mah rugi terus. Disebut hayang berbuat baik tapi memberi yang sudah tidak terpakai. Pada kata Quran, berilah yang kamu cintai. Mereka batur tanu alus atau tanu urut. Hayang nyiwit. Masak loba. Niatna teh hayang wareg. Begitu teu kadahar, bikeun kata tangga. Eta kata tangga mere, pedah teu kadahar ku maneh. Ya Allah. Da can hasem, nya niatna ge beda. Da hayang wareg. Atau masak loba teh geus diniatan ti awal teh. Rek mere kata tangga. Bagus. Ieu masak loba teh hayang subuh. Begitu wah teu kadahar ya. Bikeun kata tangga. Maneh mah mere teh geus wareg. Memberi itu harus yang kita cintai. Seperti Allah memberi kepada kita, pasti bakal dipilih. Makanya jangan heran ya kalau banyak yang tidak terpilih. Karena kalian tidak memataskan diri menjadi hamba yang terpilih. Ini harus dipahami nih. Lanjut dulu. Jangan dulu ngangguk-ngangguk kalau belum mengerti. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menggelapkan dirinya sendiri, ada yang setengah-setengah, ada yang sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Cacak geus dipilih ku Allah. Tetap saja si pewaris kitab itu nanti akan terbagi 3 lagi. Satu yang mendolimi dirinya sendiri, balik deui, poek deui. Geus dibere nyaho lampu nu caang, balik deui ka nu poek. Yang kedua setengah-setengah. Yang ketiga sabikun bil khairat biiznillah. Sungguh-sungguh melakukan kebaikannya. Makanya saya kasih tahu ya, belajar ma'rifat itu dari 10.000 paling nu jadi hiji. Itu kata-kata guru saya dulu. 10.000 teh paling hiji anu jadi 6. Lolodabana mah ukur ngiluan batur, resep ulah ilu kan tuh dieu. Makanya kenapa saya mengajarkan ini? Saya ingin menyambut pelajaran yang agung dari para leluhur ini. Saya susun kurikulumnya. Supaya step-stepnya itu jelas. Karena kebetulan saya ini ahli pendidikan. Terbiasa membuat kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi. Setiap level itu ada kompetensi yang dibangun. Makanya ikuti tahap-tahapannya pasti benar. Nah kebanyakan mah sok gampang bosen can bisa. Bisa nama acan, bosen nama ti heula. Awalnya mah nya. Jika nu itu yang namanya hangat-hangat ayam. Makanya belajar ilmu ini harus dari tekad yang kuat. Tidak ada yang gratis di semesta ini. Semua ada tagihannya. Semua ada pengorbanannya. Saya memahami Quran 30 juz tidak mudah. Kalau dihitung uang miliaran, saya udah keliling dunia kemana-mana belajar ini. Tetapi akhirnya saya menemukan kitab sejati saya. Ternyata bukan di perpustakaan manapun di luar diri saya. Ada di sini. Makanya kita tidak akan kekurangan ilmu kalau sudah bisa melampaui pikiran yang tanpa batas. Tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Gak akan cukup waktu. Ini saya udah bisa hampir 2 jam. Gak cukup. Padahal baru dibicarakan permukaan-permukaannya. Komo mun eusina, komo menjerona. Kenapa? Kan saya juga tidak mungkin ngasih kalian dalam-dalamannya. Ya luarna heula. Ini tuh baru luarnya, belum apa-apanya. Belum ngaji kita ini, baru baca. Jadi sudah dipilih untuk menjadi pewaris kitab. Kenyataannya yang mewarisi kitab ini pun nanti akan terbagi 3. Satu yang kembali zalim li nafsi, kembali gelap, menggelapkan dirinya sendiri. Yang kedua al-muqtasid, setengah-setengah. Makanya kalau belajar setengah-setengah ya repot, nggak dapat apa-apa. Yang ketiga sabikun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Inilah yang kata Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Turun lagi kata-kata fadl. Fadl. Apa fadl tadi? Keutamaan. Jadi siapa yang akan memperoleh keutamaan dari pewaris kitab ini? Tidak semua pewaris kitab akan memperoleh keutamaan. Hanya satu yang sungguh-sungguh. Jadi kalau mau belajar dengan saya, sungguh-sungguh belajarnya. Mumpung saya masih hidup.
Dan orang yang sungguh-sungguh inilah yang kata Allah, zalika huwal fadlul kabir, yang akan memperoleh keutamaan yang kabir, keutamaan yang besar. Yang dua tidak, yang setengah-setengah tidak. Apalagi yang kembali menggelapkan dirinya sendiri. Sudah ditunjukkan cara untuk belajar pada guru sejatinya, malah disepelekan. Seperti tadi sharing dari Pak Ohim tadi, yang dari Purwakarta ini. Dari Depok ya? Sharing tadi sebelum kita mulai. Sudah tahu ilmu ini, tapi kebanyakan menganggap sepele. Saya belajar ilmu agung ini, dari umur belasan tahun. Dan saya tadinya mau diem aja, tapi makin dorongan dari dalam luar biasa. Saya bisa sakit kalau begini, karena apa? Kok yang saya baca di Quran dengan yang dipahami kebanyakan orang kok beda? Makanya saya ingin menyampaikannya. Saya baca Qurannya udah ribuan kali. Yang tertulisnya, apalagi yang tidak tertulisnya, setiap saat saya baca. Bahkan sekarang pun saya sedang membacanya. Dan tidak bisa saya menghilangkan ingatan itu dari dia. Gak bisa. Zikir saya sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena zikir itu tidak usah ada suaranya. Zikir itu ada di dalam. Kalau kita sudah tahu siapa yang harus kita ingat, kita akan ingat selamanya. Itu namanya eling itu di situ. Mau dapat keutamaan yang besar. Jadi dari yang dipilih untuk mewarisi kitab ini pun akan terbagi menjadi 3. Pilih yang mana? Pasti nomor 3. Betul? Iya. Dan ini yang akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Lanjut dulu. Nah, ini ayatnya yang saya bacakan tadi. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum, an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum alal alamin. Hai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang-orang yang berjalan menuju Tuhan. Mau dihaikan sama Allah? Sok, mulai. Perjalankan dirimu kepada Allah. Ingat nikmatku yang telah aku berikan padamu. Jadi yang diberi nikmat ternyata cuma Bani Israel. Kalian belum berjalan menuju Allah. Tiba-tiba mengatakan, saya sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Keela. Kan sering kan, kalau pembukaan MC, kalau buka acara, mari kita panjatkan puji dan syukur. Kan gitu. Iya, selalu dipanjatkan. Makanya Gus Dur pernah ditanya, Gus, kenapa katanya kalau pembawa acara itu di Islam selalu mari kita panjatkan puji dan syukur. Karena Gus Dur mengatakan, karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, maka harus dipanjatkan. Padahal di Quran nggak ada panjatkan puji dan syukur, yang ada segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil, gitu aja. Jadi semakin jelas yang dapat keutamaan siapa? Bani Israel. Semakin jelas yang dapat nikmat siapa? Bani Israel. Betul? Jadi kalau sudah berjalan menuju Tuhan, hadiahnya kita akan bisa membaca kitab Allah. Jadilah pewaris kitab sejati. Cocok nggak dengan judulnya? Tuntas nggak? Ya dibuat tuntas saja. Anggap saja tuntas. Kalau ini baru permukaan. Menjadi pewaris kitab sejati. Saya cuman bisa bercita-cita. Semoga seluruh makhluk di semesta ini yang sedang menghidupi hidup, semuanya menjadi pewaris kitab sejati. Sing nyaah katurunan, barudak urang rek dikamanakeun. Ajarkan agama yang ramah, bukan yang marah. Ajarkan agama yang dimengerti oleh mereka. Agama itu akal, agama itu masuk akal. Ajarkan kepada mereka, karena mereka ini adalah generasi milenial yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Mereka hidup di abad 21, lahir di zamannya mereka. Mereka beda dengan kita. Fasilitasi mereka supaya dapat agama yang ramah, bukan agama yang marah. Khususon yang hadir di tempat ini, semoga kalian semua menjadi pewaris kitab sejati yang sabikun bil khairat biiznillah, dan kalian akan mendapatkan huwal fadlul kabir.
Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Tiba-tiba anaknya akan cerita, orang tua saya kesurupan. Ya kan? Ya nggak apa-apa dibilang kesurupan dulu ya, karena tumben, ya kan? Ya, sekarang silakan kamu bicara, barangkali ayah dan ibu selama ini ada yang salah. Ya, sekarang kesempatan ayah akan mendengarkan pendapat kalian semua. Sesekali perlu begitu. Saya di rumah sama istri saya sering membuka forum, apa di meja makan, apa di restoran. Kita belajar mendengar apa yang jadi unek-unek mereka. Karena mereka tuh tidak mengeluarkan karena takut, itu berbahaya. Itu suatu saat tekanan itu membesar, sementara volumenya tidak pernah dilebarkan. Ledakan itu bisa terjadi, mohon maaf, dia mencari saluran di luar. Terjadinya anak mencari obat terlarang, narkoba, pergaulan bebas, hati-hati. Jangan salahkan mereka. Itu ada ledakan yang sedang mereka salurkan. Akibat di rumah mereka tidak punya kesempatan untuk bicara. Dalam Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 56, Allah berfirman, Ya ibadiyallazina amanu, inna ardi wasi'atun, fa iya ya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Ini luar biasa ayat ini. Pertama Allah menghaikan pada kita, ya ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Siapa yang dihaikan? Siapa? Ya siapa? Saya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kalau sudah beriman. Awas ya, orang beriman itu ada cirinya. Ya, ada cirinya. Jangan ngaku-ngaku, ya, jangan ngaku-ngaku. Lebih bagus kita sadar, oh ternyata saya belum punya ciri itu. Satu di Quran, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berbahagialah kamu. Ciri orang beriman itu satu, kata Allah, bahagia. Qad aflahal mu'minun. Ciri orang beriman itu satu, bahagia. Tanya diri kalian, udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Kalau belum, berarti saya bukan orang yang beriman. Gitu aja ngaji, jujur aja. Yang kedua kata Allah, ya, alladzina hum fi sholatihim khasiun. Ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk, sholatnya hanya ingat kepada Allah, gak ingat yang selain Allah. Berarti orang beriman itu karena sudah ingat kepada Allah, berarti selama sholat ingatnya hanya pada Allah, tidak selingkuh pada yang selain Allah. Berarti dia sudah tahu Allah dong. Jadi jelas kata ayat yang kedua di surat Al-Mu'minun, ciri orang beriman itu sudah tahu Allah. Tanya diri kita, udah tahu belum? Belum. Ya udah jangan ngaku-ngaku. Jadi kalau ngaji jujur kayak gitu malah cepet. Nah, ketika ada di Quran, ya ibadiyallazina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Ini yang dihaikan siapa? Yang beriman. Awas, jangan, saya Allah. Jadi kalau di Quran ada kata hai itu jangan GR. Makanya saya dulu ini saya dosanya besar sama orang tua. Jadi suatu saat bapak saya itu pidato, besok mau Ramadan biasanya kita dikumpulkan tuh. 11 anaknya dikumpulkan. 11. Sana ke-7 Bapak Ibu. Anak ke-7 itu bisa dibayangkan nasibnya ya. Kalau anak pertama itu dibeliin mainan. Anak yang kedua ada bekas mainan anak pertama. Masih kebagian tuh anak kedua. Anak ketiga masih sampai beritanya kalau anak pertama dibeliin mainan. Anak ke-7 beritanya udah gak nyampe. Dikumpulkan tuh. Ya itu karena bapak saya ini sangat luar biasa, disiplin sekali. Jadi kalau urusan syariat tidak ada tawar menawar. Jadi besok mau saum itu, mau puasa itu dikumpulkan. Biasanya kalau budaya di rumah kami itu, ya asar itu paling lambat sudah keramas. Di Wahangan, ya, di sungai keramas. Asar itu sudah siap itu, udah siap. Besok mau saum tuh luar biasa. Udah, bapak saya pidato. Pasti pidatonya pakai ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, pak ayat itu. Kata bapak, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu saum. Saya nyeletuk itu.
Nyeletuk, mohon maaf, aduh saya dosa sama bapak saya. Itu yang dihayaikan siapa Pak? Saya begitu, ya kita kata bapak saya, emang kita itu orang beriman Pak, saya bilang. Diam bapak saya itu nggak jadi pidatonya itu. Mungkin kepikiran omongan saya gitu. Saya suka nyeletuk begitu. Aduh saya luar biasa, saya nakal. Itu karena itu nggak bisa dibendung di sini, ya. Karena selama ini kan kalau kita, hai orang-orang beriman, langsung kita, saya kan, ya kayak kalian kan, kalau hai orang beriman diwajibkan besok saum, langsung aja pada saum, nggak pernah mikir saya iman, enggak kan, nggak pernah begitu. Saya termasuk yang dihaikan atau tidak gitu. Nah kalau kritis kita membacanya kan harusnya kita sadar, jangan-jangan kan gitu ya. Apa kemarin tuh palang siang mengaku wungkul. Hai hamba-hambaku yang beriman, ini yang dihaikan siapa? Hambaku yang beriman, ya. Awas ya. Boleh, saya ya Allah boleh, asal sudah benar membuktikan. Ciri-ciri imannya ada, kita miliki kayak terasi ya, kan cirinya bau. Betul nggak? Kan kalau hilang cirinya disebut terasi. Betul? Iya. Nah itu jangan heran. Ciri orang beriman tuh A, B, C, hilang cirinya, hilang namanya. Awas, ya, awas, itu sederhana sebetulnya logikanya, ya. Bahkan di Quran dikatakan ciri orang beriman itu tidak pernah mengerjakan perbuatan yang sia-sia, itu kata Quran. Tanya diri kalian. Segitu resep ngomongkeun batur. Ari ngaku iman, ngomongkeun batur nang di pengajian. Nih yang suka ngomongin orang di pengajian udah jelas gak iman itu. Lipstik orang aja dikomentari. Lipstiknya miring ke kiri katanya, tidak simetri. Aduh. Ya, baik lanjut ya. Jadi yang dihaikan siapa? Hambaku yang beriman. Dua ini, pertama hambaku, yang kedua yang beriman. Double ini. Siapa hambaku? Iya hambaku itu mereka yang menghambakan diri kepada Allah. Kalian masih ngatur-ngatur Allah. Malah Allah jadi hambamu. Ini yang dihaikan hambaku. Berarti yang sudah menghambakan diri kepada Allah. Yang hidupnya sudah menyerahkan diri kepada Allah. Yang hidupnya sudah siap diatur oleh Allah. Yang hidupnya bisa menerima apapun ketentuan Allah. Itu hamba. Tanya diri kalian, hamba siapa? Ya Allah, kenapa kia-kia teuing ya Allah? Nah, itu hamba Allah bukan? Tapi suka begitu. Oh kaera. Ini double nih. Yang pertama yang dipanggil hambaku, yang kedua yang dipanggil yang beriman. Sudah hambaku, iman lagi. Berarti orang yang sudah betul-betul menyerahkan lahir batinnya kepada Allah, siap untuk menerima ketentuan Allah, siap untuk digunakan Allah sebagai kepanjangan tangan Allah, dan dia sudah tahu siapa Allah. Nah, khusus untuk mereka ini ada kata-kata dari sesungguhnya bumiku sangat luas. Jangan-jangan bumi kita sempit gara-gara satu, kita belum menjadi hambanya. Dua, iman kita cuman ngaku doang, itu aja. Pesan dari ayat ini. Ketangkep? Tangkap. Maka kata Allah, sembahlah aku saja. Kenapa kata-kata ini muncul? Ya, fa iya ya fa'budun, sembahlah aku saja. Lihat saya semuanya. Jadi menyembah Allah itu kan ada dua. Ada yang mahdoh, ada yang goiro mahdoh. Ada yang langsung seperti sholat, ada yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu adalah kita menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Setuju? Oke. Satu pesan saya. Ketika kita sholat, kita ingatnya sama Allah. Ketika kita melakukan kebaikan pun, sadar. Saya tidak akan bisa melakukan kebaikan ini kalau tidak diberi rezeki oleh Allah. Yang memberi Allah, yang diberi juga Allah. Tidak ada kebaikan saya. Segala puji habis buat Allah. Kalau kita melakukan kebaikan seperti itu, itulah yang disebut dengan sembahlah
aku saja. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia. Yang nyata dia, yang tidak nyata dia. Kalau kita sudah melihat Allah pada diri-diri setiap orang, pada diri-diri setiap makhluk, pada diri-diri setiap individu, bagaimana mungkin kita bisa menyakiti mereka? Nih saya kasih tahu. Mereka yang suka menyakiti orang lain karena dia melihat orang lain sebagai individu, sebagai pribadi, padahal di belakangnya itu ada Allah. Itulah yang percakapan antara Adam, iblis, malaikat, dan Allah. Itu harus direnungkan. Itu percakapan terjadi di sini, di dalam diri kita.